Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Coba lihat kanan kirinya masih ada sampah gak? Kalau masih ada sampah, coba pungut dan buang ke tempat sampah di depan ya. Nah, kalau sudah bersih semuanya, sudah bersih ruangannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, duduk yang rapih, tangan di meja ya. Baik, berdoa kita kali ini yaitu surat Al-Ikhlas yang akan dipimpin oleh ibu dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kalian berdiri dan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kita akan memulai nyanyi setelah ibu berikan aba-aba. 1, 2, 3. Kalian duduk kembali ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada kelas kita kali ini. Sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Putri, baik. Putri kemana? Oh, ada yang nikahan saudaranya, baik. Selanjutnya kita hari ini akan membahas mengenai kita akan membahas bab 7 tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu ada pengenalan tema. Pengenalan tema ini peserta didik ini dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Selanjutnya, peserta didik dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan dipelajari pada bab ini. Peserta didik juga dapat merencanakan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran topik B atau bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Yang pertama itu peserta didik dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan. Selanjutnya juga peserta didik dapat mengidentifikasi sejarah singkat tentang jenis alat tukar dalam kegiatan pemenuhan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya peserta didik juga dapat mengetahui nilai dan fungsi dari uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Peserta didik juga dapat mengetahui jenis uang yang dapat mereka gunakan dalam kegiatan jual beli. Nah,
Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bagaimana manusia mendapatkan kebutuhan. Nah, Ibu telah menaruh buku siswa di setiap meja yang nantinya satu meja itu dibaca oleh 2 orang. Jadi kalian harus berbagi dengan teman sebangkunya. Nah, selanjutnya kalian buka halaman bab 7, dengan topik bagaimana manusia mendapatkan kebutuhan. Ibu akan memberikan waktu kalian untuk membaca buku tersebut, dan selanjutnya Ibu juga akan menambahkan sedikit materi pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kalian membaca terlebih dahulu buku siswa tersebut, dan nanti Ibu akan menjelaskan ulang tentang materi bagaimana manusia mendapatkan kebutuhan. Bisa dimulai ya. Apakah sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, di sini Ibu akan menampilkan satu PPT yang berjudul bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, pada slide pertama di sini itu terdapat 2 anak yang sedang membeli kebutuhan yang diperlukan oleh ibunya. Percakapannya ini akan Ibu bacakan ya. Kamu membeli apa, Mia? Aku membeli kebutuhan untuk ibuku. Oh, aku juga membeli kebutuhan rumah yang sudah habis. Nah, percakapan tersebut adalah salah satu kebutuhan untuk memenuhi perlengkapan dari kedua anak tersebut. Slide selanjutnya terdapat 2 orang yang sedang melakukan pertukaran atau yang bisa dinamakan sistem barter, di mana sistem barter ini adalah sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada sebelum uang ditemukan. Nah, pada awalnya setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha sendiri. Usaha ini dilakukan antara lain seperti memburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana, serta mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, perkembangan selanjutnya manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Nah, keterbatasan kebutuhan ini yaitu kondisi geografis, sumber daya alamnya, sehingga memaksa manusia itu untuk bertahan dengan cara bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan pada masa itu. Pada tahap awal, manusia itu melakukan pertukaran antara barang dengan barang dari kelompok yang saling membutuhkan. Inilah cikal bakal adanya sistem barter, yaitu sistem jual beli barang ditukar dengan barang. Pada slide ketiga, terdapat alasan mengapa orang meninggalkan barter. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang punya keinginan yang sama. Yang kedua, jumlah manusia semakin bertambah, sehingga menyulitkan cara tukar-menukar barang, sebab kadang barang yang diinginkan itu tidak sesuai dengan apa yang dimiliki orang lain atau apa yang kita inginkan. Yang ketiga itu kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya itu mendapatkan sapi. Orang harus bertukar 16 kg beras untuk mendapatkan sapi tersebut, karena sapi itu seharga dengan 16 kg beras ya. Sehingga merepotkan orang yang akan menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapinya juga kesulitan membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Nah, selanjutnya kita menuju ke topik 2, yaitu aku membutuhkan kalian. Berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang itu tidak pasti.
Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan juga setara dengan barang yang ditukar. Berikut merupakan contoh uang dan barang. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang, barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Jadi ada masa di mana nilai tukar itu berganti menjadi logam mulia, yaitu emas, perak, dan juga perunggu. Lalu mengapa uang dan emas ditinggalkan juga, yaitu emas itu dianggap sebagai suatu nilai yang tinggi, atau tidak semua barang senilai dengan emas tersebut. Dengan kata lain, ya, emas itu nilainya itu terlalu tinggi untuk ditukar dengan barang. Mungkin ditukar dengan barang itu seharga atau senilai dengan emas yang dianggap setara, ya. Contohnya itu seekor ayam dianggap memiliki nilai yang rendah daripada emas. Uang emas masih digunakan namun secara umum. Nah, jadi contohnya itu ya, seekor ayam itu dinilai sebagai nilai yang rendah dibanding dengan emas. Karena emas itu terbuat dari logam mulia yang harganya itu tinggi, dikatakan sebagai atau dikatakan mahal, ya. Emas dan juga uang itu masih digunakan namun tidak secara umum, hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Melihat dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa uang itu berfungsi sebagai alat tukar. Juga bentuk uang itu kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga jenis uang yang beredar di kita ini sekarang ini yaitu uang logam dan juga uang kertas. Terdapat dua fungsi uang nih. Yang pertama fungsi asli, di mana uang itu sebagai nilai tukar dan juga digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Nah, yang kedua itu uang sebagai alat ukur dan digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang atau kebutuhan. Contohnya, Anton membeli tas senilai 50.000. Ini menunjukkan bahwa Anton itu cukup membayar uang sejumlah 50.000 untuk sebuah tas. Jadi Anton membeli sebuah tas dengan harga 50.000, sehingga Anton harus menyiapkan uang kertas atau uang dengan jumlah yang sama dengan nilai tas tersebut, yaitu berjumlah 50.000 dengan nominal 50.000. Yang kedua itu fungsi turunan, di mana fungsi turunan ini turunan dari uang ini yaitu sebagai alat pembayaran dan juga untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa, ataupun barang apapun. Contohnya itu membayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi, dan juga bangunan. Selanjutnya, uang juga sebagai petunjuk harga dan menunjukkan harga atau nilai dari suatu barang. Contoh, kita ke supermarket, kita melihat ada 1 kilo mangga dengan harga 11.500 dan juga harga pensil dengan harga 5.600. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat pembayaran hutang. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya itu menabung yang dapat digunakan saat ada keperluan mendesak. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi, uang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak, dan nominalnya itu kecil seperti 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan juga 1.000.
Yang kedua, uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan juga tahan terhadap air. Nominalnya itu besar, contohnya itu 10.000, 20, 50, 100.000, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan nilai nih, klasifikasi berdasarkan nilai itu, uang itu full bodied money atau bernilai penuh. Merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Misal, nilai emasnya itu pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Contoh, atau lebih sederhananya seperti ini. Emas memiliki nilai 500 atau bisa dikatakan emas itu senilai dengan 500 rupiah, sehingga dikatakan 500 rupiah. Jika emas itu senilai 1.000 rupiah, maka emas itu bernilai 100.000 rupiah. Nah, yang kedua itu representative full bodied. Representative full bodied money, di mana tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Biasanya itu terdapat pada uang jenis logam. Yang ketiga, berdasarkan lembaga menerbitkannya. Uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan juga kertas. Yang kedua, uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek ataupun biliet giro. Yang selanjutnya yaitu ada berdasarkan kawasan. Nah, uang lokal itu hanya digunakan oleh negara tertentu, misalnya mata uang peso hanya digunakan di Filipina, mata uang rupiah hanya digunakan di Indonesia. Yang kedua yaitu uang regional, di mana suatu kawasan lebih luas daripada uang lokal. Misalnya uang euro dapat digunakan di beberapa negara yang ada di benua Eropa, contohnya Spanyol, Jerman, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu uang internasional yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Nah, terdapat syarat sebagai uang yang dapat dijadikan sebagai alat tukar. Terdapat 7 syarat yang telah disepakati oleh masyarakat yang harus memenuhi. Jadi uang itu disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama itu diterima secara umum atau acceptability. Terus tidak mudah rusak atau durability. Yang ketiga nilainya stabil atau stability of value. Mudah dibawa atau portability. Terbatas dan tidak mudah dipalsukan, ada jaminan dan mudah disimpan atau storable. Nah, di sini Ibu telah menampilkan bagaimana cara mengetahui keaslian uang dengan 3D. Hati-hati saat menerima uang. Sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dan uang logam? Coba lihat. Pertama dilihat dulu seperti gambar di atas, lalu diraba dan diterawang. Kalau diterawang itu ada gambarnya di sebelah kanan atau kiri, ada gambarnya, maka itu asli. Selanjutnya pengelolaan uang pun juga harus hemat. Rencanakan kebutuhan kalian dan menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa juga simpan sebagai untuk ditabung. Nah, selanjutnya untuk kali ini selanjutnya Ibu akan memberikan tugasnya itu kelompok ya. Tapi sebelum kita beranjak ke tugas kelompok, Ibu akan kasih pertanyaan terlebih dahulu nih untuk seputar yang tadi Ibu bahas. Yang pertama itu, apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Betul. Yang kedua, apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan?
Betul. Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Dan apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Betul sekali. Apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Betul sekali. Di sini, kalau kalian sudah paham dan mengerti apa yang telah Ibu paparkan, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas secara kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya itu 5 orang. Nah, di sini Ibu telah membagi siapa saja kelompok pertama, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya Ibu telah menyimpan LKPD itu di setiap kelompok. Kelompok pertama telah Ibu cantumin siapa aja namanya, dan kalian bisa melihat dan duduk di bangku kelompoknya tersebut. Setelah itu kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Jika sudah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sistematika penulisannya. Yang pertama itu lembar kerja. Lembar kerjanya itu yang pertama itu kalian harus mengisi dulu nama anggota kalian. Selanjutnya siapkan alat dan bahan yang diperlukan, dan untuk mengerjakan terus diskusikan dengan teman kalian tentang yang ada pada LKPD tersebut. Selanjutnya tuliskan hasil diskusi kalian di lembar jawaban dan presentasikan diskusi kalian di depan kelas. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik, dan juga banyak sekali pengetahuan dan pengalaman juga yang kalian dapat. Di sini Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang telah mempresentasikannya dengan baik. Tetapi semuanya baik, semuanya bagus, tetapi yang cukup bagus itu menurut Ibu yaitu dari kelompok 3. Nantinya Ibu akan memberikan kalian hadiah berupa makanan kecil saja untuk kalian cemil. Dan untuk makanannya nanti akan Ibu berikan pada jam kalian pulang. Selanjutnya pembahasan materi kita sudah selesai. Kita berada di penghujung acara nih, yaitu penutupan. Sebelum penutupan, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan lah untuk kalian mengingat tadi Ibu menjelaskan apa. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa sebenarnya sih fungsi uang? Betul. Ada lagi? Betul sekali. Yang kedua, apa sih jenis uang yang berada di sekitar kita? Betul. Yang ketiga, apa saja yang biasanya kamu lakukan dengan uang? Betul. Yang keempat, mengapa kita harus berhati-hati untuk mengatur uang? Betul sekali. Yang kelima, bagaimana cara mengatur uang yang baik? Betul, dengan menabung. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan isi materi yang ada pada pertemuan kali ini, yaitu tahapan pemenuhan kebutuhan manusia sebelum dan sesudah uang ditemukan. Yang pertama itu sistem barter. Yang kedua, beranjak ke barang berharga sebagai alat tukar. Yang ketiga, beranjak ke uang logam dan uang kertas. Dan zaman sekarang itu adanya alat tukar menukar dengan uang digital, ATM, dan juga uang elektronik. Alhamdulillah anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini sudah selesai membahas mengenai bagaimana manusia
memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya kita bersiap-siap untuk pulang dan siapkan dan rapihkan semua alat tulis kalian. Selanjutnya jangan lupa untuk yang tadi sudah menang, jangan dulu pulang ya, nanti ibu akan berikan makanan yang telah ibu siapkan untuk kalian. Selanjutnya coba duduk yang rapi dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ibu. Apakah semuanya udah rapi? Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum pulang dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.